Eropa menjelang meletusnya Perang Dunia merupakan tumpukan negara-negara kebangsaan yang memiliki kekuasaan penuh. Negara-negara kebangsaan tersebut muncul pada saat yang berbeda dan juga dengan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi semuanya berkembang dengan perasaan nasionalistik yang terus meningkat dan warga negara biasa memiliki kecenderungan yang terus meningkat untuk mengidentifikasikan dirinya terhadap bangsanya. Misalnya, jika bangsanya terpaksa menerima perlakuan diplomatik yang kasar dari bangsa lain, maka warga negara tersebut merasa dirinya terhina dan kepercayaan pada dirinya, self-confidence, terasa dirongrong. Pemerintah di negara-negara kebangsaan tersebut memandang dirinya memiliki kekuasaan penuh, oleh karena itu urusannya yang utama adalah mempertimbangkan apa yang dipandang sebagai kepentingan nasionalnya. Ada kalanya pemerintah itu menyerahkan kebijakannya kepada parlemen untuk diteliti secara seksama, namun sebagian dari mereka tidak merasa perlu berkonsultasi dengan parlemennya, kecuali jika terpaksa. Prancis abad 17 di bawah Louis XIV yang jaya dan mampu melakukan peperangan tanpa bersekutu dengan negara lain, tinggal kenangan masa lalu. Dalam keadaan seperti ini, jika Inggris tidak tergabung dengan Prancis dalam satu persekutuan yang tegas, maka Prancis harus memilih bersekutu dengan Austria atau dengan Rusia, atau dengan keduanya. Jika Prancis bergabung dengan Austria dan Rusia, Jerman akan merasa kurang cukup kuat untuk menghadapinya. Dan dalam posisi terisolasi di daratan Eropa Tengah, Jerman akan merasa dirinya dikelilingi oleh pihak-pihak yang tidak bersahabat dengannya. Persekutuan antara Jerman dengan Austria menghadapi Prancis dan Rusia, sementara Inggris berada di samping akan memperbaiki keseimbangan jika diperlukan. Kondisi seperti ini diperhitungkan dapat menciptakan keseimbangan yang rasional pada masa itu. Sumber daya manusia yang lebih besar di Rusia akan dapat diimbangi dengan kemajuan industri dan superioritas militer Jerman yang terlatih. Selama negara-negara kebangsaan di daratan Eropa dengan kekuasaan yang tampaknya tanpa batas itu tetap seperti digambarkan di atas, tiap negara merasa khawatir akan diungguli oleh negara lain. Dalam keadaan seperti ini, tiap negara berupaya mempersiapkan diri dan juga berupaya mengimbangi apa yang sedang dipersiapkan oleh negara lain yang dipandang mungkin menjadi saingan atau musuhnya. Oleh karena itu, keseimbangan kekuatan amat diperlukan untuk memelihara perdamaian, baik dikukuhkan dalam persekutuan resmi ataupun tidak. Kondisi seperti ini menggambarkan suasana damai yang panas, yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi suasana perang. Menjelang akhir abad ke-19, negara-negara Eropa kecuali Inggris menetapkan sistem tarif dalam perekonomiannya berkaitan dengan upaya membangun industri berat yang sekalipun produknya belum bersaing di pasar dunia, dapat dijual di dalam negeri sendiri. Perkembangan ekonomi di daratan Eropa dalam bagian kedua abad ke-19 ini disebut sebagai revolusi industri kedua yang tidak saja berhasil menutup gap, celah, mungkin lebih tepat diterjemahkan dengan ketertinggalan antara perekonomian Eropa daratan dengan Inggris yang sudah berlangsung setengah abad, tetapi dalam beberapa aspek bahkan berhasil melampaui Inggris. Misalnya, produksi baja Jerman pada tahun 1893 telah melampaui produksi baja Inggris, dan pada saat meletusnya Perang Dunia I, bahkan telah hampir 2 kali lipat produksi baja Inggris. Kebijakan di bidang perekonomian ini menyebabkan pasar-pasar dalam negeri suatu negara secara otomatis tertutup bagi barang-barang impor dari luar negeri, yang akhirnya terpaksa mencari pasar di mana-mana. Dalam persaingan internasional ini, Jerman tergolong pesaing yang hebat. Dengan kualitas produk yang relatif sama, Jerman dapat menjual produk-produk industrinya paling tidak sama bahkan lebih murah daripada produk-produk industri Prancis dan Inggris. Jerman dengan giat mencari dan mendapatkan informasi tentang komoditas yang diperlukan oleh pasar internasional. Melalui atasé perdagangan, pemerintah Jerman memperoleh informasi yang diperlukan dalam perluasan pasar bagi produk-produknya. Selain itu, Jerman juga merekrut tenaga-tenaga penjualan, salesman, untuk memberi informasi kepada orang-orang di luar negeri tentang produk-produk yang telah dihasilkan oleh Jerman dan kesiapan Jerman untuk memasok produk-produk tersebut jika belum diproduksi negeri yang bersangkutan. Dengan cara ini, ekspor Jerman semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tampaknya Inggris yang dipandang sebagai pelopor revolusi industri
revolusi industri yang terjadi di sekitar pertengahan abad ke-18. Meskipun masih tetap sebagai negara industri besar, menjelang peralihan abad ke-19, kemajuannya dalam perluasan industri telah dapat dilampaui oleh Jerman. Situasi ini menempatkan kedua negara, Inggris dan Jerman, berada dalam persaingan politik internasional. Di pihak lain, Inggris memiliki wilayah negeri-negeri yang sangat luas di bawah pengawasannya. Sekalipun Inggris tidak menutup pasarnya di negeri-negeri yang dikuasainya itu bagi barang-barang impor dari negara lain, namun sukar bagi pihak asing untuk menyusup ke sana. Koloni-koloni Jerman hanya memberikan sedikit keuntungan kepada perdagangan Jerman, karena koloni-koloninya itu merupakan negeri-negeri yang paling tidak berkembang. Oleh karena itu, Jerman secara khusus ingin ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri yang setengah maju yang berada di Afrika Utara. Tetapi ternyata investasi dan perdagangannya di wilayah ini mendapat rintangan dari Prancis. Jerman akhirnya beralih ke Turki serta kawasan Timur Tengah dan mendapatkan banyak kontrak untuk membangun jalan kereta api dari Berlin ke Baghdad. Di kawasan ini, Jerman berhadapan dengan kepentingan Inggris dan Rusia, sehingga dapat dikatakan bahwa di mana-mana Jerman menjadi frustasi. Jerman selalu melihat bahwa negara-negara yang sudah lama mengembangkan pengaruhnya menjadi penghalang bagi kemajuannya dan menyebabkan timbulnya kebencian yang dapat menjadi dasar bagi timbulnya peperangan. Sementara itu, kemunduran Kesultanan Turki sejak abad ke-19 sampai menjelang pecahnya Perang Dunia I ternyata menimbulkan masalah bagi Eropa. Kemunduran Kesultanan Turki melahirkan persoalan baru di semenanjung Balkan, di mana terletak daerah-daerah yang semula dikuasai Turki. Karena di antara bekas-bekas provinsi Turki tersebut seringkali tidak tercapai kata sepakat tentang batas-batas wilayah masing-masing, hingga menimbulkan percekcokan di antara mereka. Ditambah lagi dengan munculnya pertentangan kepentingan antara negara-negara Eropa yang hendak meluaskan pengaruhnya di kawasan tersebut. Pada tahun-tahun terakhir abad ke-19, pengaruh Jerman tampak mulai dominan di Turki dengan menyisihkan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Dengan demikian, negara-negara Eropa lainnya lebih menyukai Rusia. Pada waktu itu, Rusia tidak lagi merupakan ancaman bagi daerah Balkan kecuali bagi Austria, maka terbuka kemungkinan bagi Prancis untuk melakukan persekutuan militer dengan Rusia. Persekutuan militer Prancis dengan Rusia inilah yang akhirnya menyebabkan kedua negara berada dalam satu pihak ketika Perang Dunia I meletus. Pan-Slavisme yang berkembang di daerah Balkan menimbulkan kekhawatiran Austria-Hongaria. Sementara bagi Rusia, gerakan ini digunakan sebagai kesempatan untuk mengaku dirinya sebagai pelindung Holy Mother bangsa Slavia. Dalam rangka melaksanakan politik air hangatnya, Rusia menyatakan perang terhadap Turki yang sudah tidak berdaya. Turki terpaksa menerima perjanjian San Stefano 1878 yang sangat menguntungkan Rusia. Perluasan pengaruh Rusia di daerah Balkan ini menimbulkan reaksi dari negara-negara Eropa, terutama Inggris dan Austria. Dalam keadaan seperti ini, tampillah Bismarck sebagai penengah dengan segala kemampuan diplomatiknya dalam Kongres Berlin 1788. Sekalipun Bismarck berhasil memuaskan Inggris, Austria, dan Prancis, namun Rusia dan negara-negara yang baru muncul di semenanjung Balkan seperti Bulgaria dan Serbia merasa kecewa. Kekecewaan ini berlangsung terus dan tanpa disadari menjadi sumber percikan api Perang Dunia I. Sistem persekutuan yang dibina Bismarck dimaksudkan untuk menjaga perimbangan kekuatan dan memelihara perdamaian. Kondisi yang dengan susah payah diupayakan oleh Bismarck ini secara tiba-tiba berubah dengan naiknya Kaisar Wilhelm II ke atas tahta Jerman. Jika Bismarck berupaya melaksanakan politik yang terbatas di Eropa, maka Wilhelm II berupaya mencapai a place in the sun. Ambisi Wilhelm II untuk ikut dalam politik dunia, serta mengembangkan angkatan laut Jerman, membawa Jerman ke arena persaingan yang tajam dengan Inggris dan Prancis. Tindakan dan ucapannya di Tangier 1905 yang diperhitungkan akan membuat Prancis dan Inggris merasa ciut, justru menghasilkan hal yang sebaliknya. Ambisinya yang menginginkan terlalu banyak justru hanya mendapatkan konsesi kolonial yang sepele, dan hasratnya untuk memperagakan kehebatan Jerman dalam konferensi internasional di Algeciras justru membuat Jerman semakin terpuruk.
Terbentuknya Triple Entente yang sebahagian merupakan buah dari politik Wilhelm II menyebabkan mimpi buruk Bismarck menjadi kenyataan. Hal yang paling ditakutkan oleh Bismarck adalah berperang di dua front melawan Prancis dan Rusia. Justru menjadi kenyataan akibat politik Wilhelm Stuyve beserta menteri-menterinya. Pada awal abad ke-20 ditandai oleh ketegangan hubungan antara Triple Entente dengan Triple Alliance. Dan karena keikutsertaan Italia dalam Triple Alliance kurang dapat diandalkan, maka Jerman hanya mengandalkan Austria sebagai teman dalam menghadapi lawan-lawannya. Persekutuan-persekutuan yang terjalin antara negara-negara Eropa baik formal maupun tidak, menyebabkan sukarnya membatasi perang jika suatu ketika meletus. Sebelum perang, banyak orang berpikir bahwa perang seperti ini akan sangat bermanfaat dan bahkan diperlukan. Banyak orang yang menyambut perang dan sangat gembira ketika perang diumumkan. Para pemimpin dengan bangga mengirimkan serdadu mereka ke medan peperangan. Perang itu sendiri bukanlah hal yang mengejutkan. Perang sebenarnya sudah diperkirakan oleh kalangan Eropa secara luas sekitar 10 tahun sebelum 1914. Bahkan ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa sejumlah orang Eropa dari berbagai pihak menyambut datangnya perang. Perang dianggap menyucikan, menggairahkan, membuat muda kembali. Sistem pendidikan di sebagian besar negara Eropa telah dirasuki oleh semacam sikap mental bersaing dari paham Darwinisme sosial, di mana perang dilihat sebagai hal yang menyemangati dan memuliakan. Darwinisme sosial adalah penerapan teori evolusi Darwin dalam masyarakat. Di dalam teorinya, yang kemudian terbukti keliru, Darwin menyatakan bahwa semua makhluk di alam terlibat dalam pertarungan untuk bertahan hidup. Dia menyatakan bahwa manusia adalah bentuk lanjutan dari hewan yang memenangkan pertikaian. Teori yang keliru ini, yang tampak seolah kenyataan ilmiah bagi banyak orang, mengingat rendahnya tingkat teknologi di kala itu, menjadi dasar bagi Perang Dunia A, serta bagi sejumlah bencana kemanusiaan lainnya. Catatan harian dan surat menyurat pribadi para pemimpin Eropa masa itu menunjukkan bahwa mereka terpengaruh oleh Darwinisme sosial. Para pemimpin ini mengingkari jalan akhlak yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta yang Allah wahyukan kepada manusia, dan lebih memilih Darwinisme sosial. Sebagai contoh, Jenderal von Hotzendorf, kepala staf Austria-Hungaria, menulis dalam kenangan setelah perangnya, "Agama, ajaran akhlak dan pandangan filsafat yang penuh kasih terkadang mampu melemahkan perjuangan manusia untuk bertahan hidup dalam bentuknya yang paling kasar, namun takkan pernah berhasil menghilangkannya sebagai sumber penggerak dunia. Sesuai dengan prinsip besar inilah bencana Perang Dunia terjadi sebagai akibat kekuatan penggerak dalam kehidupan negara dan masyarakat, bagaikan badai yang secara alamiah harus melepaskan energinya sendiri." Friedrich von Bernhardi, Jenderal Perang Dunia. Satu lainnya juga menarik garis penghubung antara perang dengan apa yang disebut sebagai hukum alam evolusi. Perang adalah kebutuhan makhluk hidup. Perang sama pentingnya dengan pertarungan unsur-unsur alam. Perang memberikan keputusan yang menurut ilmu kehidupan adalah adil, karena keputusannya berpijak pada sifat paling mendasar dari segala sesuatu. Kesimpulannya, Perang Dunia I disebabkan oleh para penguasa Eropa yang percaya bahwa peperangan, pertumpahan darah, penderitaan, dan membuat orang lain menderita semuanya adalah bagian dari hukum alam. Teori evolusi Darwinlah yang telah mendorong seluruh generasi ke dalam keyakinan yang keliru ini. Gambaran sosok Darwin yang gelap bersembunyi di balik tirai peperangan. Namun, berlawanan dengan pernyataan Darwin, manusia bukanlah hewan yang bertahan hidup dengan tujuan berperang satu sama lain. Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan hal berikut tentang orang yang memulai perang. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Faktor penyebab Perang Dunia. Perang Dunia I pada hakikatnya merupakan perang antar negara yang berada di kawasan Eropa. Kemudian Perang Dunia I meluas ke wilayah sekitarnya. Negara-negara yang berperang, yaitu negara yang berada pada blok sekutu dan blok sentral. Pada dasarnya mereka berperang hanya untuk mempertahankan kemasyhuran, keangkuhan, serta kekuasaan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia I adalah 1. Pertentangan antar negara.
Sebelum meletus Perang Dunia I, di sebagian negara Eropa sedang terjadi perselisihan dan pertentangan. Negara-negara tersebut berselisih karena beberapa faktor antara lain, seperti pertentangan antara Jerman dan Prancis. Setelah kalah perang pada 1870, Prancis menjalankan politik revanche. Jerman menyadari tentang kemungkinan tindakan yang mungkin dilakukan oleh Prancis. Oleh karena itu, Jerman berusaha untuk mengisolir Prancis. Usaha Bismarck hampir berhasil. Akan tetapi Wilhelm II dapat menggagalkannya, kecuali Triple Alliance-nya. Kemudian, pertentangan antara Jerman dan Inggris sebagai negara yang memiliki armada laut yang sangat kuat dan disegani di dunia merasa terancam dengan upaya yang sedang dilakukan oleh Jerman pada saat itu. Pemicu pertentangan antara Jerman dan Inggris adalah disebabkan karena Jerman mengalami kemajuan yang pesat dalam bidang perindustrian, sehingga Inggris merasa tersaingi. Selain itu, di daratan Afrika antara Jerman dengan Inggris terjadi perebutan Maroko. Jerman membantu secara moral bangsa Boer, Asia Kecil, dan Irak melawan Inggris. Armada laut Jerman dibangun secara besar-besaran sehingga Inggris merasa terancam. Keadaan tersebut semakin meruncingkan hubungan Jerman dengan Inggris. Selanjutnya ada pertentangan antara Jerman dan Rusia. Pertentangan antara Jerman dan Rusia terjadi karena Jerman melindungi Turki yang berusaha merintangi Rusia dalam-dalam menerobos ke Laut Tengah, hingga pertentangan antara Rusia dan Austria. Pertentangan kedua negara ini disebabkan mereka sama-sama ingin menguasai daerah Balkan. Gerakan Pan-Slavisme Rusia di Balkan dipimpin oleh Serbia Raya. Pada 1908, Bosnia dan Herzegovina diduduki oleh Austria sehingga menimbulkan kemarahan Serbia. 2. Politik mencari kawan, System of Alliance. Ketegangan antar negara yang berada di kawasan Balkan semakin meruncing. Prancis dan Jerman sama-sama mencari kawan, sehingga Eropa terbagi menjadi dua blok. Blok Jerman dengan Triple Alliance pada 1882. Blok Prancis dengan Triple Entente yang terdiri dari Prancis, Rusia, dan Inggris berdiri pada 1907. Bulgaria masuk blok Jerman karena merasa kecewa atas Rusia dalam Perang Balkan Kedua pada 1913. Rusia tidak mau membantu Bulgaria yang merupakan sekutu Rusia pada saat itu. Ketiga, perlombaan senjata menjelang meletusnya Perang Dunia. Satu telah membawa suasana menjadi panas dan tegang. Kedua blok tersebut saling mencurigai, sehingga setiap negara segera mempersenjatai diri. Keadaan telah melahirkan perlombaan senjata akibat suasana semakin panas. Keempat, sebab khusus terjadinya Perang Dunia I insiden yang menyebabkan perang antar negara-negara Eropa pada 1914 ialah kejadian di daerah Balkan. Daerah Balkan merupakan wilayah yang strategis karena daerah penghubung antara Eropa dan Asia. Kejadian di daerah Balkan dimulai dengan perang antara Austria dan Serbia. Serbia bercita-cita ingin mempersatukan bangsa-bangsa Slavia Selatan dalam suatu negara besar yang meliputi Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Makedonia, Serbia, dengan dipimpin oleh Serbia. Pada 1878, Kongres Berlin memutuskan bahwa Serbia diberikan kemerdekaan penuh, sedangkan Bosnia dan Herzegovina masih tetap diduduki Austria. Perebutan daerah Balkan inilah yang menjadi penyebab timbulnya pertentangan antara Austria dan Serbia. Hal yang mengkhawatirkan bagi Austria ialah gerakan suku bangsa Slavia, gerakan Pan-Slavianisme di wilayahnya, yaitu Bosnia dan Herzegovina. Gerakan ini didukung oleh Serbia yang juga musuh Austria. Pada 28 Juni 1914, pemerintah Austria mengutus putra mahkota Austria, Franz Ferdinand, dengan tujuan untuk menenangkan Slavia di Sarajevo, Bosnia. Akan tetapi ia ditembak mati oleh seorang pemberontak Serbia bernama Gavrilo Princip. Dari hasil penyelidikan kasus tersebut, ternyata pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya di Belgrado, Serbia. Adapun yang terlibat dalam rencana pembunuhan tersebut ialah pihak militer dan pemerintah Serbia. Pada 23 Juli 1914, Menteri Luar Negeri Austria Leopold von Berchtold mengeluarkan ultimatum yang berisi sebagai berikut.
1. Pemerintah Serbia harus menindas semua gerakan anti-Austria di Serbia dan memecat pejabat-pejabat yang bersalah. 2. Para pejabat Austria diizinkan untuk membantu gerakan penindasan kaum pemberontak dan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang terlibat dalam pembunuhan putra mahkota Austria. 3. Jawaban ultimatum tersebut ditunggu dalam waktu 48 jam. Pemerintah Serbia akan memenuhi sebagian besar tuntutan Austria, tetapi dengan tindakan mobilisasi menghadapi perang. 4. Austria menganggap jawaban ultimatum tersebut tidak memuaskan, sehingga mengumumkan perang terhadap Serbia 28 Juli 1914. Semua bangsa di Eropa sedang mengharapkan perang. Selama bertahun-tahun kelompok-kelompok bangsa yang bersaing telah membuat perjanjian-perjanjian dan persekutuan-persekutuan. Pada 1914 Eropa telah terbagi menjadi dua kubu. Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia adalah anggota dari Sekutu Rangkap Tiga. Kemudian, setelah Italia menarik diri dan kekifahan Ottoman bergabung, Sekutu Rangkap Tiga memakai nama baru, yakni Kekuatan Sentral. Rusia, Prancis, dan Inggris membentuk Perjanjian Rangkap Tiga. Kemudian mereka disebut Sekutu. Kecuali Bulgaria, negara-negara Balkan memihak Serbia dan Sekutu. Persekutuan-persekutuan ini bertindak pada 28 Juli oleh Deklarasi Perang Austria-Hungaria. Dalam waktu seminggu seluruh Eropa terlibat perang. Dalam Perang Dunia I, kekuatan antara dua kubu saling berhadapan. Kubu-kubu tersebut dinamakan blok, yang terdiri atas blok sentral yang dipimpin oleh Jerman dan blok sekutu yang dipimpin oleh Prancis. Amerika Serikat pada 1917 menggabungkan diri dengan sekutu, dan kepemimpinan diambil alih oleh Amerika Serikat. Anggota blok sentral yang dipimpin oleh Jerman terdiri atas Jerman, Austria, Turki, dan Bulgaria. Adapun anggota blok sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat berjumlah 23 negara, yang terdiri atas Prancis, Inggris, Rusia, Italia, Amerika Serikat, Serbia, Belgia, Rumania, Yunani, Portugal, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Blok sentral berhadapan dengan blok sekutu untuk memenangkan peperangan yang berlangsung kurang lebih 4 tahun tersebut. Sekitar 8 juta orang tewas dalam Perang Dunia I dan berakhir dengan kemenangan blok sekutu.